Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyar M. Permana di Suara Ahyar. Melihat latar yang ada di belakang saya, tentu kita ada di cerita buku. Setiap buku punya cerita. 17 Mei yang lalu kita baru saja memperingati Hari Buku Nasional. Hari, katakanlah, perayaan untuk membaca, menulis, dan hal-hal yang berkait dengan buku. Saya sebetulnya sudah ingin membuat konten ini 1-2 hari sebelum ini, tetapi karena kendala teknis, maka baru hari ini saya bisa merekam untuk konten yang berkait dengan Hari Buku Nasional ini. Nah, beberapa waktu lalu, 3 tahun lalu, saya pernah menulis sebuah esai tepat pada Hari Buku Nasional yang berjudul Ziarah Buku. Esai itu termuat di buku ini, Dusta Yudhistira. Nah, saya ingin membacakan esai itu pada kesempatan kali ini karena saya kira isi dan topiknya masih relevan dengan Hari Buku Nasional meskipun unggahan ini datang terlambat setelah 17 Mei. Baik, Ziarah Buku. Hati Bambang Ekalaya nyaris hancur ketika Begawan Drona menampik harapannya untuk menjadi murid Padepokan Sokalima. Terlebih, alasan penolakan itu yang membuat hati pangeran dari Paranggelung teriris. Ekalaya hanyalah pangeran dari kerajaan kecil. Kalau saja tidak ada pompaan semangat dari Dewi Anggraini, sang istri yang jelita dan berdada lapang, bisa jadi Ekalaya patah arang. Atas dorongan sang istri, semangat yang nyaris mati itu pun kembali tumbuh. Seperti rumput di padang tandus mendapatkan siraman hujan pertama. Belajar tidak harus berhadapan langsung dengan guru. Kalau berkemauan keras, dimanapun belajar pasti akan mendapatkan hasil seperti yang Kakanda mau, kata Anggraini yang mewarisi kecantikan Dewi Warsiki ibunya. Singkat cerita, Ekalaya kemudian pergi ke tengah hutan. Dia membuat patung Begawan Drona, guru baktinya. Di bawah pengawasan patung itulah Ekalaya belajar memanah hingga menguasai kemampuan tertinggi dalam membidikkan anak panah. Ia pun menjadi setitis Arjuna, murid kesayangan Drona. Saya membayangkan pasti tidak mudah menjadi Ekalaya. Belajar secara autodidak, nirguru, dan juga nirbuku hingga mencapai kompetensi tertinggi. Tanpa kemauan keras, muskil rasanya dia bisa mencapai kemampuan itu. Nah, kalau saja Ekalaya hidup di zaman kini, sezaman dengan saya dan sampean, mungkin bebannya sedikit lebih ringan. Jikapun tidak ada guru, setidaknya ada buku, kitab-kitab, serat, babat, dan semacamnya yang bisa menjadi manual book untuk mempelajari segala sesuatu. Sayang, di zaman yang justru mudah mengakses pengetahuan, kita kerap kehilangan semangat belajar sekeras Ekalaya. Kemudahan yang kita dapatkan justru lebih sering membuat kita terlena. Catatan semenjana ini saya tulis di penghujung tanggal 17 Mei yang merupakan Hari Buku Nasional. Hari yang bisa jadi tidak sempat mampir di benak kita, jauh dari hiruk pikuk hari-hari peringatan yang bejibun jumlahnya. Apalagi bukan tanggal merah pula. Bahkan, jika disanding-tandingkan dengan Hari Buku Sedunia yang jatuh pada tanggal 23 April, rasanya Hari Buku Nasional kalah bergema.
Sekadar kilas balik, semasa Bung Karno, Hari Buku Nasional diperingati setiap 21 Mei, berbarengan dengan ulang tahun Persatuan Toko Buku Indonesia (PTBI). Namun sejak 17 Mei 1980, rezim Soeharto menetapkan 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional yang baru, bertepatan dengan peresmian Gedung Perpustakaan Nasional di Jakarta. Secara kebetulan, tanggal itu juga tepat dengan ulang tahun Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Sejak Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, kebetulan kok ya tepat pada Hari Buku Nasional versi sebelumnya, sebenarnya muncul wacana baru mengenai penetapan Hari Buku Nasional. Namun hingga hari ini, Hari Buku Nasional kita masih belum berubah, yakni setiap 17 Mei. Sudahlah, soal kontroversi kita bahas pada lain hari. Yang jelas momentum Hari Buku Nasional 17 Mei bisa menjadi titik tolak untuk kembali menengok buku. Senyampang masih ada waktu sebelum gegap gempita internet, media sosial, dan Android genggaman membuat kita semakin berbelok jauh dari buku. Apa sih yang bisa kita petik dari peringatan Hari Buku Nasional? Seharusnya Hari Buku menjadi momentum untuk meningkatkan budaya baca dan kecintaan terhadap buku. Bukankah buku merupakan jendela dunia dan membaca adalah kunci pembukanya? Sayangnya kita masih bersimpang jalan dengan budaya baca. Kualitas hidup masyarakat Indonesia terbatas karena pengetahuan yang terbatas. Pengetahuan yang terbatas karena bahan bacaan yang terbatas. Bahan bacaan yang terbatas karena kualitas hidup yang terbatas. Inilah lingkaran setan yang harus diwaspadai. Ujar Supriyanto, pustakawan utama di Perpustakaan Nasional, dalam sebuah wawancara pada 17 Mei 2017. Budaya baca dan penghargaan terhadap buku yang masih amat rendah merupakan fakta yang sulit diselai. Studi Most Literate Nation in the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 silam menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Ini sering dikutip. Indonesia hanya satu tingkat di atas Botswana yang berada di peringkat 61, sebuah negara kecil nyaris di ujung selatan Afrika. Penduduk Botswana hanya sekitar 1,6 juta jiwa, setara dengan penduduk kota Semarang. Data statistik di UNESCO, Organisasi Pendidikan dan Keilmuan dan Kebudayaan PBB, pada 2012 juga menyebutkan indeks minat baca Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, dari 1000 penduduk hanya 1 yang tertarik untuk membaca. Cilaka 12 kan? Data UNESCO yang sebetulnya sangat ingin saya tampik itu tapi tidak bisa, terang menjengahkan, menyorongkan pada kita wajah bangsa yang jauh dari kategori pembelajar. Mudah-mudahan Presiden kita Joko Widodo termasuk manusia yang merojol Selanenggaru, satu dari sedikit orang, sangat sedikit orang yang sesekali meluangkan waktu untuk membaca, setidaknya dari pengakuannya. Sekarang saya masih suka baca. Setiap ada waktu luang di pesawat, di mobil, saya gunakan untuk membaca, ujar Jokowi di hadapan para pelajar pada acara Gemar Baca dalam rangka Hari Buku Nasional di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, 17 Mei 2017. Padahal, tanpa
belajar keras, membaca salah satunya, bagaimana mungkin kita bisa menguasai ilmu tataran tertinggi serupa Eka Laya? Sepatutnya semangat dan keteguhan hati Raja dari Paranggelung itu menginspirasi kita untuk ngendong, menyempatkan waktu menziarahi buku yang terlalu lama teronggok di pojok dan lebih sering berkarib dengan debu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya HRM Permana. Yuk berbagi cahaya.